Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan channel kami Catatan Inspirasi. Jangan lupa bersyukur, bersabar, dan tawakal dalam menjalani hidup. Baik, kali ini kita akan berbagi mengenai istilah istidraj. Istidraj, tidak sedikit orang yang lalai dalam ibadah, justru diberikan harta yang berlimpah dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kenikmatan dunia itu disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah dan merasa tenang dalam maksiatnya. Peringatan istidraj termaktub dalam Quran surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Dalam tafsir Al-Ahzar jilid 3, istidraj menurut ayat di atas artinya dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu hingga orang tersebut lupa diri. Ibaratnya, tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyongnya. Nah, kemudian dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali, istidraj artinya pembiaran, yaitu pembiaran karena tidak mau berhenti. Istidraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Al-Mukhis dalam bukunya yang berjudul Demi Masa menjelaskan istidraj adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah agar mereka terus-menerus lalai hingga pada suatu ketika semua kesenangan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan termangu dalam penyesalan yang terhambat. Dan dalam surat Al-Qalam ayat 44 Allah berfirman yang artinya, maka serahkanlah Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yaitu kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila Allah tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berasal dari sahabat Rasulullah SAW, Uqbah bin Amir Rasulullah SAW, apabila engkau lihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya,
apa saja yang diinginkan dengan serba-serbi kemaksiatannya, maka pemberian yang demikian adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai muslim, kita harus berhati-hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh kepada orang yang membutuhkan. Oke, baik sahabat, itulah pesan-pesan atau judul atau tema berbagi kita hari ini mengenai istidraj, nikmat yang sebenarnya menurut Allah adalah bukan sesuatu nikmat, karena sejatinya nikmat yang diberkahi Allah itu adalah menambahnya ketakwaan, dan jika sebaliknya maka itu jelas-jelas adalah sebuah istidraj. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jangan lupa dukung dengan subscribe, komen, like, dan share. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.